much for wearing your seatbelt. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang gelandangan bernama Smith yang saat itu sedang melamun sambil memakan sebuah wortel kesukaannya. Diketahui Smith adalah mantan tentara angkatan darat yang sekarang menjadi gelandangan setelah Smith ditinggal mati oleh anak dan istrinya. Ketika sedang asik melamun, terlihat ada seorang wanita hamil berjalan di depannya, dan wanita tersebut nampak ketakutan. Baru saja si wanita lewat, tiba-tiba ternyata ada seorang pria yang sedang mengejar wanita hamil tersebut. Melihat pria itu mengeluarkan senjata, Smith akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Kemudian di dalam gedung si wanita mencoba melawan, namun satu tembakannya meleset dan ia sekarang sudah kehabisan peluru. Saat pria itu akan menghabisi si wanita, Smith segera menghentikannya hingga Smith berhasil menghabisi pria itu hanya dengan sebuah wortel. Bersamaan dengan itu datang sekelompok orang bersenjata yang juga sedang mengincar wanita tersebut. Alhasil terjadilah baku tembak di antara mereka. Setelah Smith berhasil menghabisi mereka, si wanita yang sedang hamil tua tiba-tiba kontraksi. Dan Smith terpaksa ikut membantu persalinannya. Sayangnya di tengah persalinan, orang-orang bersenjata kembali berdatangan sehingga Smith harus menjadi paraji sambil tembak-tembakan. Alhamdulillahnya bayi itu keluar dengan selamat. Akan tetapi pemimpin kelompok bersenjata yang bernama Carl ini orangnya terus saja mengincar mereka. Alhasil Smith mencoba membawa bayi dan si wanita berlindung sementara ia akan menangani Carl. Sorry about the messy delivery, Mom. Junior, something to drink. Di suatu kesempatan Smith berhasil merebut pistol Carl lalu menodongkannya. Namun sayang pistol itu tidak berfungsi karena harus memakai sidik jari dari pemiliknya. Tak lama datang lagi anak buah Carl sehingga Smith memutuskan kabur dari tempat tersebut bersama si wanita dan bayinya. Walaupun mereka terus diberondong peluru. Di tengah pelarian Smith baru menyadari kalau si wanita ternyata telah koit tertembak. Pada akhirnya Smith memutuskan kabur hanya dengan membawa bayinya saja. Sementara itu kelompok Carl terus saja mengejar Smith dan pertempuran lagi-lagi harus terjadi. Fuck you, you fucking fucker. Pada akhirnya Smith berhasil kabur dari gedung tersebut dengan cara menerobos jendela ke gedung yang ada di sebelahnya. Setelah Carl gagal mengejar Smith, ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk membersihkan semua jasad yang ada di sana termasuk jasad si wanita. Kita belum diberitahu apa alasan kelompok Carl mengincar si wanita dan bayinya tersebut. Everything was going smooth at the safe. Who's this man who was with her? He was hanging around at the bus stop. Huh? He took a gun, he arrived. Okay, take it easy. I won't make this mistake again. Be a reminder never to fail me again. Keesokan harinya saat Smith membawa si bayi, terlihat ada satu orang pria bernama Dodi terus mengawasi Smith. Menyadari akan hal itu, Smith segera bersembunyi di sebuah toilet.
Tak lama Dodi juga masuk ke toilet dan meminta Smith agar menyerahkan bayinya saja sekarang juga. Namun karena Smith menolak, akhirnya pertarungan di antara Dodi dan Smith pun terjadi. Di suatu kesempatan, akhirnya Smith berhasil memojokkan Dodi, namun Smith memilih tidak menghabisinya. Kemudian Smith segera pergi dari sana dengan membawa si bayi. Dua puluh menit setelah itu, Carl mendapat kabar dari anak buahnya kalau Smith sekarang berada di sebuah taman bermain. Saat itu juga Carl langsung bergegas ke sana. Adegan kembali ke Smith yang sekarang berada di sebuah taman. Di sini Smith memutuskan menyimpan si bayi di sebuah arena permainan, berharap ada orang yang mau mengadopsi si bayi. Hingga di suatu saat ada seorang ibu-ibu yang hendak mengambil si bayi, namun tiba-tiba ternyata itu adalah ulah Carl. Smith yang kebetulan masih ada di sana segera menembak ke arah tempat bermain yang membuat Carl kesulitan menembak si bayi. Kemudian Carl memanfaatkan kesempatan tersebut untuk segera membawa si bayi pergi. Fuck me sideways. Setelah itu Smith mendatangi tempat bordir lalu bertemu dengan salah satu wanita kenalannya yang bernama Donna. Diketahui Donna adalah wanita penghibur yang baru saja kehilangan seorang bayi. Di sini Smith meminta Donna untuk menjaga bayi ini termasuk menyusuinya. Akan tetapi Donna menolak permintaan Smith walaupun Smith akan membayarnya dengan $5.000. Hal itu dikarenakan Donna berpikir kalau bayi tersebut adalah bayi yang baru saja Smith culik. Smith menjelaskan kalau ia bukanlah penculik bayi, namun Donna yang tidak percaya tetap menolak permintaannya. Just keep the baby for one day. Forget it, Dad. Ciao. Di sisi lain, Carl yang sedang menatap wajah ibu si bayi yang akan dikuburkan akhirnya sadar kalau Smith pasti mencari seseorang untuk menyusui si bayi. Kemudian Carl segera menyuruh anak buahnya untuk mencari setiap wanita penghibur karena Smith pasti membawanya ke sana. Singkat cerita, Carl akhirnya bertemu dengan Donna dan ia langsung bertanya di mana Smith dan bayinya sekarang. Donna menceritakan kalau Smith dan bayinya memang tadi sempat ke sini. Namun Donna yang menganggap bayi itu adalah hasil culikan, ia pun segera mengusir Smith. Donna juga bersumpah kalau ia tidak tahu keberadaan Smith sekarang. Carl yang tidak percaya malah mengancam Donna dengan sebuah pistol dan ia pun mulai menyiksa Donna sambil menakut-nakutinya. Namun tak lama dari itu tiba-tiba Smith muncul sambil menodongkan senjata. Dengan cepat Carl juga balik menodong Smith sampai mereka berdua saling todong-menodong. Di sini Smith tahu kalau pistol yang digunakan Carl sudah tidak ada pelurunya hingga Smith membawa Carl keluar. Ternyata di luar semua anak buah Carl sudah diratakan oleh Smith. Pada akhirnya Carl juga sadar kalau pistol Smith sudah kehabisan peluru dan sekarang hanya menggunakan pistol bersidik jari milik anak buah Carl. Tapi ternyata Smith sudah membawa penggalan tangan anak buah Carl hingga ia bisa menggunakan pistol tersebut lalu menembaki tubuh Carl. Setelah menghabisi Carl, Smith segera mengajak Donna untuk pergi dengannya. Karena jika tetap di sini akan sangat berbahaya untuk Donna.
Kemudian Donna, Smith, dan si bayi pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil yang ada di pinggir jalan. Di balik itu ternyata Cole masih hidup karena sebelumnya Cole sudah mengenakan baju anti peluru. Hello, honey. I'm glad you like the flowers. I'm gonna have to be out here for a while longer. I will be back in time for Timmy's birthday. Bye-bye. Kembali kepada Smith yang sekarang menceritakan kepada Donna bagaimana ia bisa bersama si bayi. Mendengar penjelasan panjang dari Smith, akhirnya Donna tahu bagaimana si bayi bisa bersama Smith. Tak lama kemudian Smith dibuat kesal dengan seorang pengendara yang membuang sampah sembarangan, hingga inilah yang dilakukan Smith. Kemudian Smith menghentikan mobilnya di sebuah toko senjata. Di sini Smith membeli beberapa amunisi termasuk rompi anti peluru untuk si bayi. Setelah itu mereka berjalan menuju sebuah gedung kosong tepatnya ke lantai atas. Ternyata di lantai atas adalah kediaman Smith karena kita tahu Smith merupakan seorang gelandangan. Well, how many freelancers have you got? I need men, you understand? Di sisi lain, Cole menghubungi anak buahnya yang lain untuk datang menjemput. Singkat waktu ketika Cole sudah dalam perjalanan, ia tak sengaja menemukan sebuah mobil yang kacanya sudah pecah tepat di depan toko senjata. Cole yakin kalau mobil itu adalah mobil yang sudah digunakan oleh Smith. Di dalam gedung, Smith dan Donna terlihat sedang memakaikan popok untuk si bayi menggunakan sebuah koran. Lalu Smith mencoba mencari info di televisi berharap ada kabar yang menyiarkan tentang ibunya si bayi. Sayangnya di televisi hanya ada berita tentang seorang senator yang akan menyalonkan diri sebagai presiden. Kemudian saat Smith memindahkan saluran TV-nya ke musik metal, ternyata hal itu membuat si bayi berhenti menangis. Akhirnya Smith beranggapan kalau ibu si bayi mungkin berasal dari wilayah yang dekat dengan klub musik metal. Di balik itu, Cole dan puluhan anak buahnya sudah berkumpul di bawah gedung untuk bersiap menyerang Smith. Mereka mengetahui keberadaan Smith dari si pemilik toko senjata tadi karena kebetulan jarak ke gedung ini tidak terlalu jauh. Kemudian anak buah Cole mulai menyerang hingga terjadilah baku tembak. Terlihat Donna turun melalui sebuah lift sementara Smith sambil membawa si bayi terus baku tembak dengan anak buah Cole. Di suatu kesempatan, Smith berhasil turun menggunakan sebuah tali. Kemudian ia kabur bersama Donna yang sudah menunggunya di bawah. Ketika sudah berada di luar gedung, ternyata kali ini Cole dan anak buahnya yang tersisa terus mencari Smith dibantu dengan seekor anjing pelacak. Donna sempat menyuruh Smith untuk menghabisi saja anjing tersebut dari kejauhan. Akan tetapi Smith menolak dan ia lebih memilih membuat jebakan. Wait a minute. Oh, that rat bastard. Alhasil anjing tersebut berhasil terkecoh dengan sebuah popok kertas yang Smith simpan di tumpukan sampah. Kemudian memperlihatkan Smith, Donna, dan si bayi yang saat ini hendak mendatangi sebuah klub musik metal. Setibanya di sana, Smith bertanya kepada si pemilik klub mengenai apakah ada seorang wanita hamil yang tinggal di dekat sini. Si pemilik klub awalnya tidak mau mengatakan apa-apa. Namun setelah diancam, pada akhirnya ia memberitahu kalau di lantai atas adalah tempat penginapan dan ada beberapa kamar yang disewa oleh wanita hamil. Saat sudah di depan pintu ruangan atas, Smith menyuruh si pemilik klub untuk kembali turun.
Smith yang masuk ke dalam, ia dikagetkan dengan beberapa orang yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Kemudian Smith mencoba mengecek ke ruangan lain hingga tak sengaja ia melihat Dodi yang sedang bertelepon dengan seseorang. Dodi mengatakan lewat telepon kalau ada satu bayi yang masih tersisa dan ia akan segera mencarinya. Kita tahu Dodi adalah orang yang sebelumnya mengincar si bayi dan sempat bertarung dengan Smith ketika di toilet. Setelah Dodi pergi, Smith kembali memeriksa ruangan lain bersama Donna hingga mereka menemukan sebuah lab. Ketika sudah lama memeriksa lab tersebut, akhirnya terungkap kalau ada seseorang yang sengaja mendonorkan sperma kepada beberapa wanita. Yaitu dengan harapan para wanita tersebut melahirkan bayi yang tulang sumsum belakangnya sama dengan si pendonor. Akan tetapi ada juga sebagian kelompok yang tidak mau kalau bayi tersebut sampai jatuh kepada si pendonor. Yaitu seperti kelompok Cole yang bersikeras menghabisi si bayi. Ketika mereka akan pergi, Smith tak sengaja menemukan sebuah pistol bermerek Emerson. Smith yang merupakan tentara angkatan darat ahli senjata, ia pun tahu kalau pistol dengan merek Emerson baru akan dipasarkan 6 bulan mendatang. Di sini Smith yakin kalau pemilik perusahaan Emerson ada hubungannya dengan semua ini. Keesokan harinya Smith membawa Donna dan si bayi ke sebuah museum perang. Di sini Smith meminta Donna agar bersembunyi dengan si bayi di dalam sebuah tank baja M24, yaitu supaya Donna dan si bayi tetap aman jika ada serangan mendadak. Kemudian Smith pergi seorang diri dengan menyusup ke pabrik perusahaan Emerson, yaitu perusahaan senjata yang ada di Amerika. Di dalam gedung pabrik senjata tersebut terlihat Cole yang sedang berbincang dengan pemilik perusahaan sambil membawa anjing. Ini dia pemilik perusahaan Emerson yang memiliki nama seperti nama perusahaannya, yaitu Emerson. Kemudian Cole menceritakan kepada Emerson kalau bayi yang mereka incar belum berhasil dihabisi karena telah diganggu oleh seorang pria bernama Smith. Mendengar hal itu, Emerson meminta Cole agar segera menghabisi si bayi dan juga Smith sebelum pemilihan presiden berlangsung. Lalu apa hubungannya pemilihan presiden dengan si bayi, kita akan tahu nanti. Terlihat Smith terus mendengarkan pembicaraan mereka secara diam-diam. Kemudian Smith menyiapkan persenjataan yang ada di sana untuk melakukan penyerangan. Setelah cukup lama menyiapkan persenjataan, ternyata Cole menyadari kehadiran Smith sehingga ia, Emerson, dan anak buahnya langsung memberondongnya. Hold it! Hold it! Keep going, don't you? When a child are. Forget it. Hey, who trained you? Kemudian Cole mengatakan kalau ia sudah tahu siapa Smith. Bahkan ia juga tahu kalau Smith menjadi depresi dan gelandangan semenjak ditinggal mati oleh anak dan istrinya, yaitu akibat baku tembak dengan sekelompok perampok. Mendengar hal itu, seketika Smith menjadi marah lalu melakukan penyerangan dengan senjata yang sudah ia siapkan. Setelah berhasil menghabisi banyak anak buah Emerson, Smith segera kabur dari sana sambil menghabisi sisanya. Damn it, Smith! Setelah berhasil kabur, Smith kembali menemui Donna dan si bayi di dalam sebuah tank baja. Di sini Smith mengatakan kalau Emersonlah yang selama ini menginginkan si bayi mati. Akan tetapi Smith belum tahu siapa orang yang menginginkan sumsum tulang belakang si bayi. Hingga ketika mereka membuka popok, terlihat ada selembar koran yang menjelaskan kalau ada seorang senator yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Apabila senator tersebut terpilih, maka ia akan mencabut hak kepemilikan senjata bagi semua orang. Bukan hanya itu, ia juga akan menutup perusahaan senjata termasuk perusahaan Emerson.
Di sini Smith sadar kalau yang membutuhkan tulang sumsum belakang si bayi adalah si senator, sementara Emerson dan Cole tidak mau kalau si senator mendapatkannya. Kemudian Smith berencana akan menemui si senator, sementara ia meminta Donna agar membawa si bayi pergi keluar kota dengan menggunakan bis pariwisata lewat Pantura. Ketika Smith akan mengantar Donna dan si bayi pergi ke bis pariwisata, di tengah jalan tiba-tiba mereka kembali diserang oleh anak buah Cole. Pada akhirnya Smith dan Donna berpisah sementara si bayi masih dibawa oleh Smith. Kemudian Smith menerobos ke sebuah mobil lalu ia kabur menggunakan mobil tersebut. Akan tetapi dari belakang anak buah Cole terus mengejar hingga mereka terlibat baku tembak. Setelah berhasil menghabisi anak buah Cole, tiba-tiba naas di kejadian ini membuat si bayi harus terpental keluar. Kemudian Smith dan satu mobil anak buah Cole berusaha saling menabrak. Hingga Smith masuk ke dalam mobil mereka lalu dengan cepat Smith meratakannya. So much for wearing your seatbelt. Ketika Smith akan mengambil si bayi yang masih ada di tengah jalan, ternyata di sana sudah ada Cole yang siap menabrak si bayi. Namun ternyata yang ditabrak Cole hanyalah sebuah boneka yang sudah dipasangi alat perekam. What in the hell is that? Son of a bitch. Ternyata si bayi masih ada di dalam tank baja dan saat ini dijemput oleh Donna. Kemudian Smith menghubungi kantor senator sambil memberitahu kalau ia adalah orang yang telah membawa si bayi. Mendengar pengakuan itu, pihak kantor senator menyarankan Smith untuk bertemu saja dengan ajudan si senator. Ternyata ajudan si senator tak lain adalah Dodi, yaitu orang yang selama ini ingin merebut si bayi dari Smith. Singkat waktu setelah bertemu dengan Dodi, Smith meminta Dodi untuk mengantarkannya bertemu dulu dengan si senator dan ia baru akan memberikan si bayi. Kemudian Dodi membawa Smith bertemu dengan si senator di sebuah pesawat. Di sini akhirnya terungkap kalau selama ini si senator tengah mengidap penyakit kanker. Dan karena itulah ia membutuhkan tulang sumsum belakang yang sama dengannya. Sementara kelompok Emerson dan Cole tidak mau kalau si senator sembuh agar ia tidak bisa menyalonkan diri jadi presiden. Karena kita tahu dalam rencananya si senator ini akan mencabut hak kepemilikan senjata bagi para warga termasuk menutup perusahaan Emerson. Tak lama Smith melihat celana si senator yang dipenuhi bulu anjing sama seperti anjing milik Emerson. Melihat hal itu, Smith sadar kalau si senator sekarang sudah bersekongkol dengan Emerson hingga inilah yang dilakukan Smith. Ternyata dugaan Smith benar kalau sekarang Emerson telah bekerja sama dengan si senator. Terungkap fakta kalau si senator telah meminta bantuan kepada Emerson, yaitu untuk mendapatkan si bayi dan sebagai gantinya si senator tidak akan menutup perusahaan Emerson jika ia terpilih menjadi presiden. Kemudian Smith menyuruh mereka semua untuk mundur lalu membawa si senator ke ruangan kargo. Di sini Smith mengatakan kalau si senator mati maka semua orang akan bersimpati. Kongres juga pasti akan meloloskan agenda si senator yang sebelumnya ingin mencabut hak kepemilikan senjata bagi para warga termasuk menutup perusahaan Emerson. Setelah menghabisi si senator, Smith segera turun dari pesawat menggunakan alat penerjun payung. Bersamaan dengan itu, anak buah si senator ikut turun juga hingga terjadilah pertempuran di atas udara. Pada akhirnya Smith mampu menghabisi mereka termasuk ajudan si senator yaitu Dodi. Sesampainya di bawah, Smith berjalan ke sebuah bangunan. Namun akibat luka yang ia terima, Smith pun tiba-tiba pingsan.
Ketika Smith tersadar, ternyata ia sudah ada di sebuah tempat dan dalam keadaan disandra oleh kelompok Emerson. Di sini, Cole yang merupakan tangan kanan Emerson bertanya kepada Smith di mana Donna dan bayinya. Mereka mengincar Donna karena Donna juga sudah banyak tahu tentang kejahatan mereka. Namun karena Smith tidak mau menjawab, pada akhirnya Cole mulai mematahkan satu persatu jari Smith. Hingga ketika Cole akan menusuk mata Smith, tiba-tiba di insiden ini Smith berhasil menghabisi Emerson dan anak buahnya. Ketika Smith juga akan menembak Cole, ternyata tembakannya malah meleset karena jari tangan Smith sudah pada bengkok. Who's a hot shot now, huh? Kemudian Smith bergegas pergi ke ruangan lain dan ia duduk di dekat perapian. Tak lama Cole datang dan ia tampak ceria karena kali ini Smith sudah tidak bisa lagi lolos dari kejarannya. Namun ternyata Smith sudah menaruh peluru di sela-sela jarinya dan ketika tangannya didekatkan ke perapian, secara otomatis peluru itu langsung melesat ke tubuh Cole. It's the wife. Hey, honey. She's leaving me. Kemudian Smith pergi dari sana dan ternyata anjing milik Emerson ingin ikut bersama Smith. Beberapa hari kemudian Smith dan si anjing pergi menggunakan bis pariwisata untuk menemui Donna. Singkat cerita, Smith turun di sebuah toko es krim. Ternyata di sana ada Donna yang sekarang sudah bekerja di toko tersebut sambil mengawasi si bayi. Tak lama setelah itu tiba-tiba datang sekelompok perampok. Smith segera merebut pistolnya lalu menembaki para perampok dengan bantuan sebuah wortel. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.